lembur. Iya. Dan pagi ini tentunya saya punya goyangan untuk Anda. Untuk yang benar, goyangannya seperti ini. Goyang mang. Mamangnya. Ya, dan untuk jawaban yang salah, goyangnya seperti ini. Goyang mang. Sosial ini kali ya, hubungan sosial. Kalau masyarakat lebih sering melihat dia di televisi atau di media, masyarakat akan semakin merasa akrab dan dia akan semakin populer gitu. Nah, Iya, lebih ke sana kalau saya bilang. bicara soal masyarakat merasa lebih akrab dengan sosok seperti Anda berdua ini. Udah ada telepon masuk ya? Oh, belum. Sosok seperti Mbak Maya atau Anjas, artinya kan Mbak Maya atau Anjas juga akan dalam tanda kutip dikomodifikasi ya, dijadikan satu komoditi berita oleh media massa. Lalu dengan yang selama ini sudah dilalui atau dijalani, kira-kira ada hal positif atau negatifnya nggak dengan menjadi bahan berita oleh media massa? Gimana Anjas, Mara? Dia sering banget soalnya dijadikan berita ini dan Pasti itu. ada gitu loh, positif negatifnya pasti ada. Kayak yang tadi di awal saya bilang bahwa positifnya adalah kami orang-orang yang katakanlah populer atau dikenal oleh masyarakat akan semakin memudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak semudah orang biasa Mendapatkan. Tapi segi negatifnya adalah kami tidak bebas lagi gitu loh. Kita udah nggak bebas lagi, tidak seperti orang biasa yang misalnya ibaratnya nih, aku bentar lagi mau bikin 7 bulan. Pengen 7 bulan istri gitu loh. Pengennya tuh nggak usah ngundang-undang gitu. Pengennya ya udahlah keluarga aja. Sempat waktu itu discuss sama teman wartawan, gimana kalau misalnya gue bikin itu 7 bulanan tapi nggak ngundang-undang teman-teman. Loh, kok gitu Nyas, kenapa? Ya gue boleh dong sekali-sekali, masa dari pertama kali pacaran, tunangan, nikah, hamil, Akhirkan. selalu aja pengen sekali aja, please. Sekali dalam hidup saya pengen ngerasain itu. Oh nggak bisa, lo nggak bisa, lo adalah milik masyarakat, masyarakat pengen tahu itu semua. Berhak untuk tahu Berhak gitu ya. untuk tahu. Padahal saya bilang, loh kan gue manusia sebagai individu, gue berhak dong punya hak asasi untuk nikmatin kehidupan gue sendiri. Iya, kita ngerti akan hal itu. Tapi ya itu adalah efek dari popularitas yang lo dapet. Oke. Pemirsa, saya ingin ingatkan lagi, makin seru kan ngobrolnya sama Anjas, sama Mbak Maya juga. Jadi kalau Anda ingin menghubungi kami, lagi-lagi kita masih tunggu di 3914601 dan 3914603. Kali aja bisa ketop kali ya. Telepon langsung ngetop gitu ya. Oke, tadi bicara soal tingkat popularitas tertentu gitu ya. Kalau kita sampai semakin kita berada di puncak, itu katanya semakin sepi rasanya. Karena nggak setiap orang bisa mencapai puncak tersebut. Pernah merasakan kesepian seperti itu mungkin Mbak Maya atau AA dengan popularitas yang sekarang diperoleh? Oke. Datangnya biasanya pada masa saat seperti apa? Oke. Kalau saya sih sebenarnya kayak misalnya gini, dandan ya. Saya tuh kalau tidak perlu sekali, saya tidak akan pernah dandan gitu. Jadi most likely kebanyakan kalaupun saya keluar itu orang juga nggak akan ngenalin gitu. Dan kebetulan memang muka saya ini begitu kena dandanan sedikit Beda. itu berubah gitu. Dan itu satu keuntungan buat saya, satu advantage buat saya. Tidak terlalu merasa terganggu berarti ya? Tidak terlalu, cuma belakangan sih udah mulai. Gimana dengan AA? Pernah merasakan kesepian seperti itu? Dulu waktu belum punya istri, iya. Ternyata pasangan punya pengaruh yang cukup besar ya? Sekarang udah punya istri, udah punya anak, jadi ya gimana enggak lah ya. Jadi bisa kita berdua kalau misalnya balance gitu loh. Tapi ya terkadang itu kalau kita lagi pengen pergi kemana gitu ya, teman-teman pada sibuk semua. Oh man, gue mau kemana nih, bengong, teman-teman gue pada pergi sibuk semua gitu. Ada nggak sih rasa takut satu hari nanti akan kehilangan popularitas ini? Ya normally sih harusnya ada ya kali. Iya, sebagai Manusia normal iya kali ya. ada ya perasaan? Pasti ada. Gimana mempersiapkannya? Mempersiapkannya sekarang, kalau sekarang sih saya lebih ke untuk masa depan gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang ini saya memiliki sebuah popularitas, diibaratkan saya sedang memanen sebuah pohon tebu Oke. untuk menghidupi kehidupan saya dan keluarga. Oke. Nah, nanti pada masa tebu saya yang sekarang habis, pohon tebu yang sekarang saya habis ini,
saya sekarang sudah mulai menanam tebu-tebu yang besok akan saya panen. Oke, Gitu. Mbak Maya, terima kasih banyak loh. Malam ini kita dapat sharing banyak banget ya, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga mendapatkan masukan yang cukup berarti. Dan kita tidak diselingi oleh telepon loh. Iya, Ini iya. kayaknya pemirsa begitu terkesima pengen mendengarkan banyak hal dari Mbak Maya dan AA. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi pemirsa, ternyata intensitas yang kontinu dari pemunculan mereka ini di hadapan televisi bisa membuat mereka mencapai satu tingkat popularitas yang lebih dibandingkan dengan profesi-profesi yang lainnya. Tetapi Anjas dan juga Mbak Maya menyampaikan bahwa alangkah lebih baiknya kalau popularitas itu jangan dijadikan sebagai sebuah tujuan, tapi justru hasil dari kerja keras yang Anda lakukan dan juga dedikasi yang tinggi di dalam menjalani profesi Anda semua. Kalaupun Anda tidak berhubungan dengan televisi, Anda tetap bisa mencapai hasil yang maksimal kalau bekerja semaksimal mereka. Dedikasi, konsistensi, rendah hati, ulet, dan sabar, hal-hal seperti itu saya yakin akan mendatangkan hasil yang maksimal. Nah, teman saya yang satu ini kayaknya persyaratan untuk populernya tambah satu lagi. Goyangannya mesti hot lah tiap malam minggu. Tahu dong siapa? Siapa coba? Putri Mal. Eksotis, jadinya filosofis, imajinasinya mistis, tutur katanya bijaksana. Nuansa Putri Malam. Hai pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Putri Malam. Dari lantai 6 Hotel Indonesia, seperti biasa, pagi ini kita punya 3 buah handphone Nokia 3310 yang dipersembahkan oleh Dari Irex, siap kerja lembur, semangat, pantang kendur. Seperti biasa juga, jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Iya, dan pagi ini tentunya saya punya goyangan untuk Anda. Untuk yang benar, goyangannya seperti ini. Goyang mang. Mamangnya. Ya, dan untuk jawaban yang salah, goyangnya seperti ini. Goyang mang. Kelebihan, mamangnya kelebihan. Ya udah. Oke pemirsa, pertanyaan pertama. Siapa pencetus pertama kali televisi? Siapa yang pertama kali mencetuskan berdirinya televisi? Bung Karno atau Pak Harto? Sekali lagi, siapa pencetus berdirinya televisi? Bung Karno atau Pak Harto? Goyang mang. Ya, diulang lagi pertanyaannya. Siapa pencetus berdirinya televisi pertama? Di Indonesia maksud saya. Bung Karno atau Pak Harto? Ayo dong telepon, saya tunggu loh. Oke, pertanyaan diulang lagi. Siapa pencetus berdirinya televisi di Indonesia? Bung Karno atau Pak Harto? Maaf saya agak capek, jadi saya mau goyang lagi ya.
Ya, tunggu Mang. Pertanyaan diulang lagi. Siapa pencetus